19. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Tuhan sudah ampuni mereka loh, dari Mesir sampai ke sini. Masa Tuhan mau bunuh mereka di sini? Ampunilah. 20. Berfirmanlah Tuhan. Saudara yang baca. Anak saudara bisa berhasil kalau saudara minta dengan menjejali hari-hari dengan doa-doa yang positif. Doa 1. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. 22. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku, dia udah mengalami mujizat dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun. Namun telah 10 kali mencobai aku. Nah, itulah angka 10 adalah angka penghukuman. Dan tidak mau mendengarkan suaraku. Terus. Pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. 24. Tapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya, ulangi keturunannya, akan memilikinya. Jadi Tuhan dengar doa Musa, dia ampuni, tapi orang Israel tidak boleh masuk tanah perjanjian. Dia tidak akan mengalami itu. Tanah yang berkelimpahan air susu dan madu. 25. Orang Amalek dan orang Kanaan diam di lembah, sebab itu berpalinglah besok dan berangkatlah ke padang gurun ke arah laut Teberau. 26. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun. 27. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Apa saudara dijali hari-hari saudara dengan bersungut-sungut, omel-omelan, ya, dengan kemalasan? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Bukan cuma nyanyian penyembahan yang dia dengar, sungutan juga dia dengar. Jadi dia nilai nanti dari situ. 28. Katakan kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Terlalu panjang nanti ke sana. Kita sedang berbicara roti dan anggur. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-15. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Saya mau tanya dulu sama saudara. Ulangi dulu nih, ini ayat ini. 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Di sini saya ingin berhenti sebentar. Saya tanya sama saudara. Apa kira-kira Kristus berbuat dosa? Tidak. Alkitab katakan dia tidak berbuat dosa. Dan kita anggota Kristus. Maka
jangan sampai anggota Kristus ini berlawanan hidupnya dengan Kristus sendiri. Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkan kepada percabulan? Jawabannya, sekali-kali tidak. 16. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Orang Roma dulu kalau menghukum orang, kalau apa saudara? Menghukum orang, orang ini harus dihukum mati. Dia tidak diapa-apakan. Tidak digorok, tidak ditombak, tidak. Dia hanya ditempelkan dengan mayat. Mayat ikat sama dia. Kadang-kadang di belakang, kadang-kadang di depan. Nah, mayat itu kan membusuk. Udah baunya luar biasa. Keluar belatung. Akhirnya dia jadi mayat. Karena mayat dengan orang yang hidup, orang hidup tidak bisa menghidupkan mayat, tapi mayat bisa bunuh orang hidup. Makanya akan kuambilkah anggota Kristus itu memberikan kepada perempuan cabul? Sekali-kali tidak. Tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikat dirinya pada perempuan cabul itu sama dengan mengikatkan dirinya kepada maut. Satu tubuh dengan dia. Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, haleluya, haleluya. Saudara harus mengikatkan dirinya pada Tuhan. Sebab kalau kita mengikatkan diri pada Tuhan, Tuhan tidak pernah busuk, Tuhan tidak pernah mati, Tuhan tidak pernah sakit. Saudara bayangkan, kemarin saya habis-habisan batuknya di Jakarta. Saya bilang, Tuhan, saya mau khotbah ini. Bagaimana saya yang melarang orang lain batuk, saya sendiri nanti batuk di kebaktian. Saya cuma bilang, dengar kurang lebih, pergi saja. Dan saya masuk lagi doa, sebelum kebaktian 1 jam doa, masih batuk. Tapi heran begitu saya khotbah, nggak tahu kemana itu batuk hilang. Sebab saya mengikatkan diri saya pada Tuhan. Saya yang terbatas mengikatkan diri kepada Tuhan yang tidak terbatas. Saudara yang tidak mampu mengikatkan diri kepada Tuhan yang mampu. Sama dengan penjual mobil itu. 55 tahun tidak punya pekerjaan. Dia bilang, aku ikatkan diriku kepadamu Tuhan. Silakan pakai saya. Apa saudara hanya mau luntang-lantung seperti manusia menunggu maut? Tidak. Hidup ini harus punya antusias. Setiap hari kita harus antusias kepada Tuhan. Tadi ada teman saya dari Cipanas, dia bawa anaknya yang ketiga. Baru berapa waktu lalu katanya baru melahirkan. Sekarang sudah 4 tahun, aduh. Dan ini, Om, ini hiperaktif. Lari, semua dipegang. Lompat sini. Saya perhatikan orang itu, anak ini. Lari. Antusias betul. Tuhan bilang, seolah-olah ada bisik. Engkau harus jadi seperti anak-anak. Ingat, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku.
Jadi kita walaupun umur kita sudah kepala 6, kepala 7, di dalam Tuhan kita adalah anak-anak yang harus punya apa? Apa? Antusias. Ini anak gak ada capeknya. Lari sana, lari sini. Oh begitu Tuhan punya pesan. Ya, kita tidak boleh capek. Kenapa tidak boleh capek? Karena kita hidup dengan antusias dari Tuhan. Siapa yang mengikatkan diri pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Makanya saudara, ayat 18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Jangan sampai terikat. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Lambat atau cepat dia mati. 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Aduh, haleluya. Jadi saya heran kalau ada orang Kristen satu tidak akur sama orang Kristen yang lain. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Nah ini terakhir sama-sama, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat terakhir ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan saya tadi pagi baca berita itu Dewi Hius itu satu wanita artis yang dari Bali itu beratnya 130 kilo. Sekarang beratnya 90 kilo, 40 kilo turun. Kalau begitu saya percaya itu anak murid saya yang sekolah Alkitab angkatan lalu perempuannya. Masuk 130. Turun jadi 90, 80, 90, 80, 120. Percaya. Robah makanan. Jangan makan nasi. Kalau belum bisa buang nasi, kurangi. Biasa satu kobokan, sekarang 1 sendok. Hanya untuk di lidah aja. Buat apa nanti masuk di sini jadi penyakit? Maka dia makan apel kalau pagi 10, dengan bayam, dengan timun 2, dengan apa lagi? Saya juga tidak tahu. Dia minum itu. Dia minum kopi tanpa gula. Kalau saudara kan makan gula tanpa kopi. Dia minum kopi tanpa gula. Semua. Dan terus turun. 6 bulan. Turun 40 kilo. Lumayan. Lumayan. Apa yang saudara makan mempengaruhi kualitas hidup kita. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saya rasa cukup sekian. Saudara pasti bisa memuliakan Tuhan dengan tubuh. Saudara boleh tua. Jangan meninggal karena sakit. Tapi walaupun harus sakit, janganlah kita punya konsentrasi kepada penyakit. Konsentrasi kita kepada Tuhan. Karena kalau kita mengikatkan diri kita dengan Tuhan,
kita akan menjadi hidup. Ya. Boleh saya baca ayat terakhir? Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia, sambung, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, itu roh Yesus, diam di dalam kamu, maka Ia, Roh Kudus, yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga apa? Menghidupkan loh, asalnya mati, sekarang hidup. Yang fana itu oleh rohnya, yang diam di dalam kamu. Ini ada yang bikin jas saya. Dia bilang, Pak, Aunda tuh sekarang bisnis di Jakarta banyak berhenti. Pegawai saya berhenti, minta berhenti, pada pindah ke Batam karena ekonomi. Aduh, susah. Dia jejali dengan susah. Belum ketemu lagi saya. Nanti saya mau ngomong sama dia. Dulu dia yang sama yang berkata, saya puas dengan apa yang Tuhan beri. Sekarang dia bilang, susah sekarang. Jangan sampai ada kata susah keluar dari mulut saudara. Jejali hari itu dengan hal-hal yang baik. Dengan pikiran yang positif. Yuk kita berdiri. Bapa kami dalam surga, kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Berkatilah umat-Mu Tuhan. Yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang tertutup pintu Engkau buka pintu lebar-lebar. Sehingga mereka boleh masuk dan keluar. Mendapatkan makanan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Isi hati kami. Isi rohani kami. Dengan Engkau yang ajaib itu. Terima kasih Tuhan. Engkau melayani kami dengan roti dan anggur. Daging dan darah-Mu sendiri. Hidup-Mu sendiri. Sehingga kami yang harus binasa, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, saudara diberkati semua. Haleluya. Amin. Silakan duduk.